Baik, berikut akan disampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi pendataan untuk pelaksanaan KKN tematik pendataan keluarga Kabupaten Sika. Aplikasinya sendiri sementara disempurnakan, dan apabila telah rampung akan dibuka aksesnya untuk rekan-rekan mahasiswa sekarang agar rekan-rekan mahasiswa sekalian agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Di sini saya akan memandu bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut secara online maupun offline. Untuk menggunakan aplikasi ini yang perlu dipersiapkan, yang harus dipersiapkan adalah akun Microsoft Teams dan juga menginstal Power Apps. Jadi dari tampilan ini akan terlihat bahwa saya sedang membuka aplikasi Power Apps. Power Apps ini sendiri bisa di-download di Google Play maupun di App Store. Bagi yang memakai Android di Google Play, bagi yang memakai iPhone bisa download di App Store. Setelah teman-teman mendownload Power Apps, kemudian membuka aplikasi tersebut, dan yang pertama kali diminta adalah teman-teman memasukkan akun Microsoft Teams. Setelah memasukkan akun Microsoft Teams, akan diarahkan untuk mengisi password akun tersebut, dan setelah mengisi password maka teman-teman sudah bisa menggunakan Power Apps ini. Apabila telah sampai pada tampilan seperti ini, maka akan ada aplikasi untuk pendataan tersebut, yang di sini namanya adalah KKN App. Kalau teman-teman mengklik, maka akan terbuka aplikasinya. Kemudian teman-teman dari tampilan yang muncul ini sudah sangat jelas. Yang teman-teman pilih adalah kecamatan, lokasi KKN, dan desa. Ini sebagai contoh saja. Jadi yang saya gunakan adalah Kecamatan Paga dan desanya adalah Lenandareta. Apabila teman-teman submit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pertama kali ketika teman-teman membuka aplikasi pendataan ini, yang harus dilakukan adalah mengklik pilihan yang paling atas, load data from server, yang sekarang berwarna biru ini. Apabila diklik, akan ada loading dulu. Apabila loadingnya sudah selesai, maka load data from server ini akan berwarna abu-abu, yang menandakan bahwa data dari server itu sudah diambil. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan berikutnya adalah yang penting juga sebelum melakukan pendataan dengan aplikasi ini adalah membuat perencanaan perharinya. Kira-kira dalam satu hari itu, misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang, dibagi saja. Misalnya satu orang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pendataan untuk 2 rumah tangga untuk satu hari. Ini contoh saja. Apabila sudah ada perencanaan seperti begitu, akan memudahkan teman-teman nantinya. Baik, kembali ke sini. Setelah proses load data from server sudah dibuat, yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih pilihan rumah tangga baru seperti tampilan yang ada ini. Pilihan data yang akan diinput: individu, keluarga, rumah tinggal maupun aset, dan ada keterangan bahwa untuk dapat kembali ke menu sebelumnya wajib mengisi hingga keluarga.
lebih baik apabila telah mengisi semua data. Jadi individu dan keluarga ini yang harus diisi untuk bisa kembali ke menu sebelumnya. Contohnya saja, mengklik tombol individu, ada tampilan seperti yang ada ini. Yang perlu dibuat adalah mengklik tanda plus pada sudut kanan atas ini. Apabila sudut kanan tombol tersebut diklik, maka tampilan data yang harus kita isi adalah seperti demikian. Apabila individu, artinya orang per orang itu, satu orang yang kita data itu punya nick, kita klik di sini dan kita isi nicknya. Ini hanya contoh 07. Ini sekali lagi hanya contoh. Kemudian nomor KK-nya juga diisikan. Seperti demikian. Ini hanya contoh. Dan nama sesuai dengan KTP diisi. Contoh di sini. Ini merupakan contoh. Seperti demikian. Tempat tanggal lahirnya silakan ditulis saja, sesuaikan juga dengan KTP. Untuk tanggal lahir diklik saja ini. Kemudian yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengklik tahunnya. Kemudian bisa dipilih misalnya 1976. Kemudian bulannya apabila diklik juga akan ada pilihan ini. Kemudian baru diklik tanggal. Setelah itu oke. Setelah proses ini terjadi, maka akan tertera dengan jelas umur dari ini individu tersebut. Kemudian silakan memilih jenis kelaminnya, laki. Apabila jenis kelamin yang dipilih adalah perempuan, maka akan ada muncul bagian baru yang perlu diklik, yaitu sedang hamil. Apabila dia sedang hamil, maka diklik juga sehingga muncul tanda centangnya. Apabila tidak, jangan diklik. Dan ini yang saya pilih adalah jenis kelamin laki-laki. Dan untuk individu ini, apabila dia tidak tinggal di rumah tangga tempat kita mendata, maka kita mengklik pilihan ini. Tapi apabila dia tinggal di rumah tersebut, maka kita jangan mengklik tombol tersebut. Dan identitas yang dimiliki itu diklik yang dimiliki. Jadi kalau seandainya semua dimiliki, berarti diklik saja semuanya. Untuk partisipasi sekolah disesuaikan pilihannya, tidak atau belum, apakah masih atau tidak sekolah lagi. Tidak sekolah lagi, jenjang pendidikan yang pernah atau sedang diduduki, misalnya perguruan tinggi, kelas tertinggi yang pernah atau sedang diduduki. Ini disesuaikan dengan jenjangnya. Kalau pilihan sampai 8 ini artinya sudah tamat. Kalau kelas ini kita tahu SD kelas 1 sampai 6, SMP kelas 1 sampai 3, SMA juga kelas 1 sampai 3. Jadi untuk pilihan ke-8 itu apabila sudah tamat semuanya. Jadi ini bisa disesuaikan 4, 6, 8. Kemudian ijazah tertinggi yang dimiliki, misalnya S2. Kemudian apabila individu yang kita data ini masih bersekolah atau kuliah dan menjadi tanggungan keluarga, itu juga diklik. Dan ada pilihan berikutnya, apakah dia tinggal bersama atau dia tidak tinggal bersama. Tinggal bersama berarti dia tinggal di dalam rumah itu bersama-sama dengan keluarga yang kita data. Apabila tidak tinggal bersama, berarti dia tinggal di luar rumah tersebut, di kos atau di rumah keluarga yang lain.
Kemudian apabila ini kita centang, maka kita bisa memasukkan nama sekolah atau universitas. Ini Universitas Nusanipa. Apabila kita tidak centang, maka pilihan untuk nama sekolahnya juga akan hilang dengan sendirinya. Centang, kemudian status pernikahan, menikah, kepemilikan ada dan dapat menunjukkan. Apabila pribadi yang kita data ini dia bekerja atau membantu bekerja selama seminggu terakhir, kita perlu centang. Kemudian lapangan usahanya disesuaikan, misalnya keuangan dan asuransi. Status kedudukannya disesuaikan, ada pilihan-pilihan yang bisa teman-teman baca. BUMN, apabila dia memiliki usaha sendiri yang juga dicentang, contoh. Kemudian pendapatan per bulannya disesuaikan berdasarkan hasil wawancara. Kemudian apakah memiliki disabilitas atau cacat, itu bisa juga dicentang. Apabila ada, tinggal dicentang, disesuaikan. Bisa pilih lebih dari satu. Apabila tidak ada, jangan dicentang. Apabila memiliki penyakit kronis juga dicentang. Ini tinggal disesuaikan. Penyakit yang dimiliki misalnya diabetes atau kencing manis, contoh saja ini. Apabila data ini sudah semuanya diisi, kemudian di save. Apabila teman-teman sudah menyimpan, maka nama dari individu yang telah kita data akan muncul di situ. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya individu yang kedua. Seperti demikian, nomor KK-nya. Iya. Kemudian nama, contoh. Ini contoh saja. Iya, jangan lupa seperti tadi. Contoh. Kemudian bulan dan tanggal. Ya, semua sudah oke. Akan muncul umur, jenis kelamin perempuan. Kemudian ini kalau seandainya dia tinggal di dalam rumah berarti dicentang, apabila tidak berarti jangan. Identitas yang dimiliki disesuaikan seperti tadi. Tidak sekolah. Kelas, apabila sudah lulus 8. Ijazah misalnya D1, D2, D3. Ini apabila dibaca disesuaikan saja, tinggal bersama, nama ini diisi saja. Kemudian status nikah ada, kemudian bekerja, lapangan usahanya disesuaikan. Iya, sudah tidak, memiliki disabilitas tidak, memiliki penyakit kronis. Misalnya saja
tidak ada. Apabila sudah, kemudian di save juga dan akan muncul 2 nama di sini. Kita kembali dengan mengklik tanda silang. Ini contoh jadi individu disesuaikan, ada berapa individu dalam rumah tersebut. Kemudian apabila individunya sudah diisi semua, kemudian kita pilih ke pilihan keluarga, disesuaikan dengan data individu yang sudah kita isi tadi. Kemudian untuk Hendrik Yakob, ini hubungan dengan kepala rumah tangga, dia merupakan kepala rumah tangga. Kemudian hubungan dengan kepala keluarga ini adalah hubungan ini dibiarkan kosong karena dia merupakan kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kemudian untuk pasangan diketik namanya, disesuaikan dengan yang teman-teman dapatkan informasinya. Nama ayah misalnya, nama ibu, seperti demikian, diisi seperti demikian. Kemudian nama yang kedua tadi, dia merupakan istri atau suami, hubungan dengan kepala keluarga, dia adalah istri atau suami, hubungan dengan kepala rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, juga istri atau suami dengan tadi Pak Hendrik Yakob. Kemudian nama pasangannya diketik sesuai dengan ini karena mereka berdua ini suami dan istri. Diketik namanya, kemudian seperti demikian. Iya. Apabila sudah, apabila ini sudah diisi semuanya, kita klik save dan kita close. Apabila kita lakukan seperti demikian, maka yang kita isi tadi sudah di save semuanya di sini, dan kita sudah mengisi dua item ini, 2 orang dalam keluarga tersebut, disesuaikan jumlah individu di dalam keluarga. Untuk rumah tinggal dan aset ini sementara disempurnakan, jadi rumah tinggal dan aset ini sementara dikerjakan untuk diselesaikan. Apabila semua sudah selesai, teman-teman bisa dengan mudah mengisi pilihan-pilihan yang ada di dalam, disesuaikan. Dan apabila sudah melakukan hal seperti demikian, yang perlu teman-teman lakukan adalah apabila sudah mengisi, mengklik tombol X. Dan yang menjadi poin pentingnya lagi di sini apabila sesuai dengan rencana telah menyelesaikan pendataan untuk rumah yang sudah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan pembagian untuk hari tertentu, misalnya 2-3 rumah sudah terpenuhi. Apabila teman-teman berada pada daerah yang
belum ada, tidak punya sinyal internet, berarti yang teman-teman lakukan adalah save data to phone, agar data yang telah teman-teman simpan ini akan data yang sudah diinput dari keluarga tadi yang teman-teman isi akan tersimpan di memori HP, akan tersimpan di situ. Kemudian apabila sudah ingin mensinkronkan datanya ke server, setelah kita penting untuk dipahami bahwa kita harus save data to phone untuk menyimpan data yang sudah kita isi tadi ke dalam HP. Apabila teman-teman tidak melakukan proses simpan ini, yang terjadi adalah teman-teman akan kehilangan data yang sudah teman-teman isi. Jadi save data to phone, kemudian untuk mensinkronkannya ke server, untuk memasukkannya ke server sehingga datanya tidak tersimpan lagi di HP, tetapi di sumber database utama. Teman-teman yang perlu dilakukan adalah load data from phone. Kalau teman-teman perhatikan, yang terjadi ketika kita mengklik adalah dia berubah warnanya menjadi abu-abu. Apabila itu sudah terjadi, maka proses yang kita buat itu telah berjalan. Sudah load data from phone, kita sudah dapat sinyal. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah sync data. Kita sinkronkan data yang sudah kita masukkan itu ke server. Kita sync data to server. Ya. Apabila proses telah selesai, maka itu menandakan bahwa loading tadi telah selesai, maka itu menandakan bahwa data yang kita isi tadi kita sudah simpan. Data penduduk yang kita input tadi kita sudah simpan ke dalam server utama dan kita sudah aman untuk sekarang. Apabila ingin melanjutkan proses pengisian data di hari berikutnya dan untuk mengecek kembali sudah sampai di mana teman-teman mengisinya, yang perlu dilakukan pertama kali ketika akan memulai melakukan pendataan adalah ini apabila teman-teman mempunyai akses terhadap internet, itu dengan mengklik load data from server. Harus punya koneksi internet baru bisa kita load data from server. Tapi apabila teman-teman menyimpannya ke dalam HP dan belum mensinkronkannya ke server, maka yang perlu dilakukan adalah load data from phone. Load data from phone. Load data from phone, maka tinggal diisi kembali. Tinggal diisi lagi individu. Kita apabila yang sudah rumah tangga yang telah berhasil kita input, itu kita lihat di daftar rumah tangga. Mohon maaf tadi ada kekeliruan. Ya. Kita coba tadi, iya ini. Ambil, yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa untuk load data dulu from server. Yang saya alami di sini adalah ketika sebentar.
Oke, kita coba ini Nandharita submit. Jadi penting sekali untuk sinkronkan data setelah kita selesai mengisi. Apabila kita ingin mengisi ke desa berikutnya, maka ada pilihan untuk kembali tadi. Kita kemudian bisa mengisi lagi data-datanya. Yang terjadi di sini adalah karena belum mensinkronkan data ke server tadi, saya kehilangan data keluarga yang sudah saya isi sebelumnya. Makanya yang penting sekali adalah rekan-rekan jangan lupa untuk menyinkronkan atau paling tidak save datanya ke HP-nya teman-teman. Nandharita load data from phone. Oke. Tutup. Ini yang proses awal. Akan saya update lagi tutorialnya setelah komponen-komponen dalam aplikasi ini lebih sempurna lagi. Terima kasih.